Banyak orang yang berilmu tapi kadang-kadang nggak takut kepada Allah karena ilmunya nggak lengkap. Kalau ilmunya lengkap, dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berada di atas shiratal mustaqim. Dia takut kepada Allah dan tahu aturan-aturan Allah. Dengan tahu aturan-aturan Allah dan takut kepada Allah, dia pasti akan mentaati Allah. Kalau tahu aturan Allah tapi tidak takut kepada Allah, dia kecenderungannya melanggar aturan-aturan Allah. Kalau kita lihat ada irjen yang menyiksa anak buahnya, begitu itu salah satu sumbernya adalah nggak kenal Allah, nggak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Taala yaqul, ya ibadi kullukum mudznibun illa man afaitu, fastaghfiruni aghfiru lakum, wa kullukum faqirun illa man aghnaitu, inni jawadun majadda wahidun af'alu ma asya'u, atai kalamun wa azabi kalamun, idza aradtu syai'an fa innama aqulu lahu kun fayakun. Allah berfirman, Rasulullah mengabarkan bahwa Allah berfirman, hai hambaku, semua kamu berdosa kecuali orang yang aku ampuni. Karena itu mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Semua kamu adalah miskin kecuali orang yang aku cukupkan. Sesungguhnya aku maha dermawan, maha mulia dan maha kaya. Aku melakukan apa yang aku kehendaki, kata Allah. Pemberianku hanya dengan titah dan azabku hanya dengan titah. Kalau Allah memberi kita hanya mengatakan kamu kaya, kamu cukup, kamu bahagia gitu. Kalau kita disakitkan oleh Allah atau dibuat celaka, dibuat mati atau macam-macam yang tidak kita senangi, Allah cukup bertitah, kamu begini, sudah selesai. Jika aku menghendaki sesuatu, maka aku hanya mengatakan kepadanya, jadilah. Maka ia pun menjadi. Nah, informasi ini, penjelasan dari Rasulullah SAW agar kita mengagungkan Allah, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu yang makruh-makruh kita tinggalkan, yang sunnah-sunnah kita jalankan, yang wajib-wajib apalagi. Ada yang tanya, ada yang komen, sampean ngingoni anak bojo, aku ngingoni anak bojo. Apa aku kok nek kerja ongso-ongso nggak sempat sholat, sampean nggak sempat sholat. Nah, itu salah satunya adalah mungkin karena kurang ilmu, kurang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita banyak-banyak, seharusnya kita mewajibkan diri berhajat untuk banyak-banyak mendengar, banyak-banyak membaca agar kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takut kepada Allah kita akan menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau waktunya kerja, pas di situ masuk waktu sholat, kerjanya ditinggal. Dulu ada yang ngimami sholat subuh panjang, takmirnya protes. Ada yang komplain, ibu-ibu itu kalau ke masjid ninggal dandang. Mbok yao sampean ojo panjang-panjang nek ngimami sholat subuh. Lah, kenapa kok sampai komplain begitu itu? Karena kurang ngerti, kurang mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa berpanjang-panjang berkhusyuk-khusyuk dalam sholat itu ya juga banyak fadilahnya. Rasulullah itu karena beliau sangat takut kepada Allah dan sangat berharap karunia, ampunan dan pahala dari Allah, kalau membaca Al-Quran itu sholat itu membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, terus rukuknya sepanjang itu. Nah, begitu itu karena tahu fadilahnya,
tahu bahwa setiap huruf yang dibaca itu mendatangkan begitu banyak kebaikan. Kalau kita mendapatkan kebaikan di dunia, itu nggak ada apa-apanya dibanding kebaikan kita yang akan kita dapat di akhirat nanti. Contoh, sholat qobliyah subuh itu nilainya lebih baik dari dunia seisinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh tok yang kita melakukan sekitar 5-10 menit. Insya Allah nggak ada orang Malang ini yang melakukan sholat qobliyah subuh 10 menit. Lah itu banyak yang murko, serakah terhadap dunia, hartanya banyak, terus sampai merampas, sampai menjajah. Itu kenapa? Kepingin harta yang banyak, kepingin berkuasa. Sebanyak apapun harta seseorang itu, paling 1/1000 atau 1/1.000.000 dari dunia seisinya itu, yang diperjuangkan begitu kerasnya itu nggak bisa mendapatkan satu dunia wunggul. Nah, kalau kita sholat 5 menit saja itu tadi, khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, ini informasi ini yang jarang kita dapatkan, jarang kita dengar. Yang kita suka adalah hiburan-hiburan, ludruk atau nyanyian-nyanyian atau lawak-lawak atau apa. Kalau di YouTube pengajian atau khutbah itu nggak dinilai, nggak dilirik. Apalagi datang secara khusus dari rumah masuk ke masjid untuk menghadiri pengajian, insya Allah sulit. Nah itu membelanjakan waktu, membelanjakan tenaga untuk ngaji itu sulit. Padahal man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menapaki jalan untuk mencari ilmu, dia akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Mau meninggal itu sakitnya sangat pedih. Nazak itu ada yang menggambarkan, ulama yang ada yang menggambarkan seperti ditusuk 70 pedang, atau kita dikuliti. Kalau kita nguliti kambing itu ya, kambingnya kan sudah mati, itu kita kuliti. Lah rasanya nazak itu seperti kita dalam keadaan hidup dikuliti, diseseti, dibedeti. Itu sakitnya nazak. Lah begitu itu kalau nazak yang normal. Nah ini orang yang sering atau pernah menapaki jalan untuk mencari ilmu, berjalan dari rumah untuk ke majelis ilmu itu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah memudahkan jalannya menuju surga, termasuk waktu nazak itu.